Ketika Rasulullah mendapatkan ujian dan cobaan pada waktu itu, ya, beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Nabi Musa telah diuji oleh Allah yang lebih dahsyat daripada ujian yang menimpa saya, dan kemudian beliau bersabar. Itu efek kita kaitkan diri kita dengan kehidupan mereka supaya kita tahu diri. Tapi kalau kita sering melihat, wah ini pemabuk, ini penjudi, ini nggak sholat, nggak Jumat, saya Jumat terus, waktu 5 waktu, kajian siang-siang saya datang, perut masih lapar, jadi kita merasa hebat terus. Sampelnya sama siapa? Sama orang-orang nggak sholat, nggak puasa, ya mabuk, judi. Itu sampelnya. Memang kita kayak malaikat. Cuman masalahnya kita menisbatkan diri kita kepada salaf, jadi lihatnya ke sana, jangan lihat ke bawah. Bisa dipahami? Nah, disitulah akan terlihat kentara atau perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan mereka. Bisa dipahami? Ini waktu seorang muslim. Waktu yang kedua, seorang muslim adalah mencari nafkah, mencari rezeki, dan ini akan menjadi fokus kajian kita di siang hari ini. Kita masuk dulu yang ketiga. Yang ketiga, kehidupan seorang muslim itu ada saatnya dia bersantai, ada saatnya dia berliburan, ya, ada saatnya mungkin dia goes, ada saatnya mungkin dia naik motor-motoran. Dilarang sama Islam? Enggak, Islam enggak melarang. Ya, karena Islam bukan agama yang ekstrim. Islam itu bukan agama yang mulu-mulu setiap hari di masjid, enggak. Ya tenang, pokoknya kalau kita sudah mau istiqomah di jalan Allah, tenang, jangan dipikir nanti haram semua di sini, enggak ada yang haram. Kalau dekat ya. Oh, taib. Jazakallah khair. Suaranya menggema ya. Taib. Ya, jangan orang berpikir, wah ini kalau saya ini mulai ikut kajian, rajin ikut kajian, nanti haram-haram semuanya. Enggak, yang haram itu sedikit, enggak banyak. Ya. Atau ada orang yang dia menisbatkan diri kepada sunnah, akhi, antum kan sudah hijrah, ya ngapain lagi jalan-jalan? Kita mikirin akhirat, kita mikirin kalau kita mati hari ini apa yang kita lakukan? Ya udahlah, nggak usah berlibur kesana kemari, nggak baik seperti itu. Ya kan ada orang kadang-kadang seperti itu kan? Ya saya sebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Yusuf tepatnya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, meminta izin kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Siapa bapaknya saudara-saudara Nabi Yusuf? Nabi Ishak. Nabi siapa? Nabi Ishak atau Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi kan? Taib. Anaknya siapa? Yusuf. Nabi enggak? Nabi. Mereka mengatakan kepada ayahnya, arsilhu ma'ana ghada yarta wa yal'ab. Wahai bapak kami Nabi Yakub, ya, berikan izin kepada kami untuk membawa Yusuf main-main dan kami untuk bersantai-santai. Sama siapa mintanya? Minta sama Nabi. Iya, yang dibawa siapa? Yang dibawa siapa? Nabi juga. Dikasih izin enggak? Dikasih izin. Lah kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Yakub? Masa nggak ada main-mainnya? Masa nggak ada santainya? Ada waktu kita bersantai. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sedang main-main di rumah beliau, main boneka-bonekaan, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq menusuk perut Aisyah dengan jari beliau. Kemudian kata Nabi, biarkan wahai Abu Bakar As-Siddiq, biarkan dia bermain. Ini istrinya Nabi, dibiarkan bermain-main. Kata Rasulullah, jangan orang-orang Yahudi menyangka dan berpikir bahwasannya Islam ini agama yang jumud, Islam ini agama yang kaku, nggak ada santainya dalam Islam ini, tegang setiap hari, enggak. Supaya nggak terkesan seperti itu, kata Nabi SAW. Cuman ini bukan jadi peluang. Oh, ada dalilnya ternyata, ya kita jalan-jalan. Ya udah, dari Senin ke Senin jalan-jalan terus. Ya, dari satu bulan ke bulan-bulan jalan-jalan terus. Ini salah. Ini cabang. Kita sebutkan apa dari cabang. Jangan sampai yang cabangnya lebih banyak daripada ibadahnya. Ya, yang namanya cabang kan kadang-kadang. Kita sebutkan dari usulnya apa? Beribadah kepada Allah. Cabangnya apa? Cari rezeki dan
menikmati hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Ya berlibur dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan sampai yang cabangnya lebih mendominasi dalam hidupnya dibandingkan apa? Usulnya. Ya, nongkrong di kafenya lebih banyak daripada ikut kajian. Gowesnya itu lebih banyak daripada ikut kajian. Kami mau gowes nih, kadang syaitan ya. Mau gowes kemana? Gowes ke sana, ke puncak, mau ikut kajian. Ya ada kajian sampai rumahnya nggak ikut. Ikut ke sana. Kira-kira apa nih tujuannya? Tujuannya gowes atau tujuannya nuntut ilmu? Hah? Nah di sini para hadirin dan hadirat, jangan sampai setiap pergi ke nongkrong di warung kopi di Bekasi di sebelah sana ada dia. Nanti siang ketemu warung kopi lagi, ketemu lagi dia di warung kopi lainnya. Nanti malam ketemu lagi di mall di sini. Iya, dulunya seringnya di kajian. Ya, pengajian pagi ada dia, siang ada dia, sore ada dia, malam ada dia. Sekarang sudah semakin tua, umurnya semakin dekat dengan kematian. Ya, rambutnya sudah mulai memutih, fisiknya sudah mulai melemah, lebih sering nongkrong di kafe daripada di majelis ilmu. Gimana coba? Haram, Ustaz, emang haram ya dorong kopi? Saya nggak bilang haram. Cuman masalahnya ini loh waktu seorang muslim. Iya, karena dengan kita hadir di majelis ilmu akan membuat dunia kita menjadi baik. Iya, hadirnya kita di majelis ilmu untuk mengontrol syahwat kita, ini sudah cukup. Iya, kamu nggak boleh lagi berlebih-lebihan. Ini sudah di luar batas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini doa yang Rasulullah ajarkan di subuh hari. Kenapa di sini Rasulullah meminta ilmu dulu, baru diminta rezeki, baru diminta amalan? Karena rezeki dan amalan seseorang itu akan menjadi lurus kalau lurus ilmunya. Tapi kalau seandainya ilmunya nggak lurus, rusak ibadahnya, rusak dunianya. Iya, dia beribadah, pergi ke sebuah tempat, berzikir sekian ribu kali, sekian ratus ribu kali, meninggalkan anak, meninggalkan istri, tinggal di sebuah tempat di Kelambu misalnya, nggak boleh makan kecuali yang putih-putih saja. Berat nggak? Berat. Berapa lama? 40 hari. Berat. Ya. Nah kalau seandainya berat dapat pahala, ya pengorbanan, menghambakan diri kepada Allah. Masalahnya kadang nggak dapat pahala, bahkan dosa. Udah capek ninggalin keluarga, ninggalin istri, yang nyiksa diri, dapat dosa lagi. Kenapa? Karena ilmunya nggak baik. Tapi kalau seandainya dia punya ilmu, dia mengerti tentang syariat Allah, dia keluar dari rumah, dia selesai dikumandangkan adzan, dia sholat 2 rakaat. Iya, kemudian dia berangkat ke masjid. Kemudian dia duduk di masjid, dia nunggu sampai datangnya syuruk. Ya, dia sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya, dan kemudian dia menunggu sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, seakan-akan dia mendapatkan pahala umrah bersama Nabi SAW. Dia masih bisa di rumah dia masih bersama istrinya, bisa bersama anak-anaknya. Kemudian dia masuk kantor, dapat pahalanya banyak. Disitulah pentingnya ilmu. Begitu juga harta ini akan menjadi baik, akan menjadi lurus ketika lurusnya ilmu kita. Banyak teman-teman dulunya ketika banyak uang, ketika banyak rezeki, ya nggak pernah menginjak kakinya di tanah suci, nggak pernah menginjak kakinya di Mekah, ya nggak pernah. Tapi ketika sudah bangkrut bisnisnya, kemudian di situ dia tahu ilmu, disitulah penyesalannya dia. Alangkah indahnya kalau aku punya uang dulu, aku pergi umrah. Dunia sudah dikeliling, Amerika, Eropa, Inggris, udah semua itu. Mekah saja yang belum. Pas udah kere nggak punya uang lagi, disitulah dia akan menyesal. Tapi kalau orang punya uang, terus dia punya ilmu, masya Allah. Ya uangnya dia pergi haji, uangnya dia pergi umrah, uangnya dia hajikan orang tuanya, kan begitu. Dibangun masjid, dibangun pesantren, apalagi uangnya. Kalau orang-orang udah ada banyak uang, apa lagi? Hah?
Santuni anak yatim, apa lagi? Santuni? Hah? Santuni janda. Iya, santuni janda ini bagian dari ibadah yang sangat mulia. Apalagi di apa? Dinikahi. Udah, tinggal lanjut aja, dinikahi. Kan jadi pahalanya makin besar, pahalanya makin banyak. Ya enggak? Dia meninggal, hartanya masih mengalirkan harta pahala kepadanya. Itulah fungsi ilmu dalam hidup kita. Ya, nah sementara kita baru menjauhi dari majelis ilmu, ya udah rusak semua kehidupan kita. Gak ada yang mengontrol. Tidak ada yang memberikan rambo-rambo, fulan, ini kamu sudah berlebihan di sini. Kamu sudah cukup lalai. Betul, dunia itu boleh dicari, dunia itu boleh dituntut, dunia itu boleh seseorang berjuang untuk mencari dunia. Tetapi kamu sudah berlebihan. Ini sudah di luar batas yang dihalalkan oleh Allah. Karena dunia yang kamu cari itu sudah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dulu ketika tokonya satu, ya rajin ikut kajiannya, Masya Allah, rajinnya luar biasa. Pas diberikan nikmat oleh Allah, pas diberikan kemudahan oleh Allah, dia terlalaikan dengan nikmat tersebut, lupa dengan zat yang memberikan nikmat. Buat apa? Buat apa punya banyak uang tapi gak merasakan manisnya majelis ilmu? Buat apa punya banyak uang, ya, tetapi telinganya yang terdengar justru suara musik? Sudah jarang terdengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini harus ada pengontrol. Pengontrolnya apa? Ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ini batasan yang Allah batasi kepada kita. Allah enggak ingin menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin menyulitkan kita. Silahkan kita mencari dunia kita, silahkan. Silahkan kita mencari nafkah. Apalagi nafkah yang kita cari itu para hadirin untuk menafkahi orang yang wajib untuk kita nafkahi, maka itu akan menjadi ibadah. Satu kaidah disebut oleh para ulama, la yatimul wajib illa bifa'il wajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Bekerja secara hukum asal mencari nafkah bukan kewajiban. Itu perkara yang mubah. Tetapi ketika kita tidak bekerja, kita menyia-nyiakan tanggung jawab kita, anak dan istri kita, dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan harta kecuali dengan bekerja, maka bekerja itu menjadi wajib. Nah, ketika itu merupakan sebuah kewajiban dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka kerja yang kita lakukan itu insya Allah mendapatkan pahala. Ini di mana kita dapatnya? Di ilmu lagi. Ya, jadi tidak hanya sebatas dapat gaji bulanan dari kerjaan yang kita kerjakan, tapi juga dapat pahala karena saya mencari nafkah ini, saya mencari rezeki ini, tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga saya yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Jelas. Jadi menafkahi keluarga itu ibadah. Ya, makanya di sana teman-teman, di dalam bab ini juga kita butuh ilmu. Beda antara motivator dengan pandangan fikih. Kalau pandangan para motivator, ente sedekah. Ya, apa yang ada disedekahkan semua. Nanti Allah akan lipatkan sekian puluh kali lipat. Ini pandangan motivator. Ya, yang terkadang jauhnya kita dari ilmu enggak hanya merusak akhirat kita dengan kebidaahan atau yang semisalnya, juga merusak dunia yang sedang kita cari. Rusak semuanya. Tapi kalau pandangannya pandangan fikih, ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ingin mensedekahkan sebagian besar harta yang beliau punya di jalan Allah,
tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Rasulullah hanya mengizinkan sepertiga saja. Sepertiga sudah cukup banyak. Karena meninggalkan harta untuk anak dan istri itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Ya, jadi jangan khawatir kalau ikut kajian sunnah, ikut kajian itu dirampas hartanya semua atas nama agama. Enggak dibolehkan dalam agama kita, enggak dibolehkan dalam manhaj kita. Ya, yang paling penting dalam Islam ini gimana istri kamu hidup bahagia, bagaimana anak kamu itu hidup bahagia. Jangan membahagiakan orang lain, anak istri di rumah nggak bahagia. Ini nggak benar dalam agama kita, nggak dibolehkan dalam agama kita. Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtu li alik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan untuk istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Ya, makanya kalau ada teman-teman suka balenin orang, ya, siang balenin orang, malam balenin orang, tapi istri dan anaknya nggak pernah dibawa ke kafe, nggak pernah dibawa ke restoran, teman setiap hari dibayar. Ini nggak baik seperti ini. Ini bukan hidup seorang muslim, bukan hidup seorang yang dikatakan sebagai salafi. Ya, istri udah makan aja telur di rumah apa yang ada. Makanan kemarin kan ada tinggal didinginin, tinggal dipanasin. Tapi untuk teman-temannya, masya Allah, luar biasa. Royalnya luar biasa. Ini bukan jalannya Rasulullah. Nabi kita SAW, para hadirin, beliau pernah suatu hari dihidangkan daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Nah, ketika beliau dihidangkan daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum beliau makan, beliau berkata, wahai Abu Ayyub, anak saya Fatimah kan sudah beberapa hari nggak makan daging. Boleh daging ini diantarin ke anak saya Fatimah? Padahal beliau lapar itu, lapar Rasulullah. Pada waktu itu beliau Abu Bakar, Umar keluar dari rumah di malam hari nggak bisa tidur karena lapar. Akhirnya diketoklah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di tengah laparnya Rasulullah dihidangkan daging oleh Abu Ayyub. Ingat anak di rumah Nabi SAW. Akhirnya beliau minta daging ini diantar ke anaknya beliau supaya beliau anaknya juga bisa makan daging seperti beliau makan daging. Itu pandangan fikih dalam Islam dari dunia yang dia punya. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan harta yang dia cintai. Ada seorang sahabat pada waktu itu dia memiliki sumur atau ladang atau yang semisalnya yang sangat dia cintai. Tetapi Allah dan Rasulullah mengkhabarkan dalam ayat seseorang tidak mendapatkan kebaikan sampai dia menginfakkan harta yang dia cintai. Dia datangi Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini. Saya berikan harta yang paling saya cintai. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, berikanlah harta itu kepada kerabat dekat. Kepada kerabat dekat disuruh berikan oleh Nabi, bukan kepada pimpinan jamaah, ya, bukan kepada pimpinan yayasan, ya, atau kepada ini kepada itu, kepada keluarganya disuruh kasih sama Nabi SAW. Karena itu harta yang paling baik dikeluarkan oleh seseorang. Nah, dari penjelasan saya sebutkan ini, Rasulullah mengatakan dengan engkau meninggalkan istri dan anakmu, harta tadi lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Menunjukkan kepada kita, boleh nggak kita kaya? Boleh nggak? Boleh. Boleh kita kaya, tetapi ada batasan-batasannya. Paham? Jadi nggak ada masalah kita kaya. Kalau kita membaca sejarah kehidupan sahabat Rasulullah SAW dan terkhusus 10 para sahabat yang dijamin masuk surga, 6 orangnya adalah pedagang sukses. 6-nya pedagang sukses. Dan mereka memiliki harta yang sangat banyak. Ya, dan cerita yang cukup populer, ya, kisah Abdurrahman bin Auf. Semua sudah tahu ya. Cuman ulang lagi, nggak ada masalah. Ya, toh kita status orang ulang-ulang kita baca nggak ada masalah. Apalagi ilmu diulang-ulang, masa jadi masalah? Kan itu. Hah? Setiap hari kita ulang-ulang kan nonton TV. Beritanya sama nggak? Beda-beda tipis. Ya nggak? Beda-beda tipis kan? Nah, ilmu apalagi ilmu harus sering diulang-ulang. Allah mengatakan fadzakir
Fadzakir itu artinya adalah ulangilah dan ulangi terus menerus. Jadi ilmu itu harus diulang-ulang. Taib. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau hijrah ke kota Madinah, ya, setelah beliau ditawarkan istri dan ditawarkan harta oleh sahabat yang dari Mekah, dari Madinah, beliau tanya, di mana pasar? Ini sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini sahabat Nabi yang sering dijadikan oleh para sahabat untuk mengurusi masalah-masalah besar. Tanyanya, di mana pasar? Jadi ini bukan sebuah aib, bukan hal yang tercela. Ente sudah hijrah kok tanya pasar? Mau tanya masjid. Iya, ini kembali kepada kaidah kita sebutkan waktu seorang muslim tadi. Ya, ini orang yang jamin masuk surga, tanyanya di mana pasar? Kenapa? Karena beliau mau berniaga, karena beliau mau berdagang, karena beliau untuk bisa memenuhi kehidupan beliau. Dan ternyata para hadirin, ketika beliau mendapatkan uang, pada waktu itu yang pertama kali dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu adalah menikah. Ya, jadi setelah dapat uang, apa yang pertama kali beliau lakukan? Nikah dulu. Iya, sampai-sampai ketika Nabi SAW bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, mahyam kata Nabi. Mahyam ini maksudnya ucapan yang mana Rasulullah seakan-akan mengatakan, Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu hari ini kok kelihatan rapi Abdurrahman bin Auf pada waktu enggak kayak biasanya. Dengan senangnya Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Jadi seakan-akan ingin mengkhabarkan sebuah kabar gembira yang tadinya beliau di penjara, seakan-akan hari ini beliau merdeka. Mereka dari apa? Dari kejombloan. Jadi seperti orang lepas, merdeka, lapang sekali ucapan beliau pada waktu itu. Dan memang demikian kata sebagian ulama salaf. Ya, jomblo itu bagaikan pohon di tengah padang pasir. Ya, kemana arah angin? Anginnya ke selatan, anginnya ke utara, gitu kan kehidupan jomblo. Malam ini tidur di rumah teman A, ya, besok karena sudah ada kegiatan di rumah teman B, jadi tidurnya di sana. Ya, malam ini tidur di Bekasi, malam besok udah tidur ke Jakarta, malam besok ada kegiatan di Bogor, tidur di Bogor. Jadi sepatunya tinggal di Bogor, sikat giginya tinggal di Bekasi. Ya, baju kaosnya tinggal di Jakarta. Pulang ke rumah udah ketinggalan semua. Kan gitu hidup jomblo kan. Tiba orang menikah kan sudah ada posnya. Sudah ada posnya. Bahkan ternukilkan dari sebagian para sahabat Nabi, mereka berkata, kalau seandainya besok kiamat nih, malam ini juga saya mau menikah. Jangan sampai nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan saya membujang. Bahkan ternukilkan juga dari sebagian sahabat yang mereka sudah tua, sudah kakek-kakek. Mereka mengatakan, zawijuni, nikahilah saya. Saya nggak mau nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan saya tidak menikah. Mafhum? Nah, di antara sebab rezeki adalah menikah tadi. Dengan kondisi Abdurrahman bin Auf pada waktu itu, setelah beliau menikah, beliau mendapatkan 4.000 dinar. 2.000 dinarnya beliau sedekahkan kepada Nabi, dan 2.000 dinarnya beliau pegang. Cuman kita mundur dulu dengan nikah tadi. Setelah menikah, tadinya sampai ke Madinah, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya apa-apa, dapat rezeki menikah, itu yang beliau lakukan. Makanya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, ajibtu liman ibtaghal ghina bighairi nikah. Aku merasa heran, ada orang-orang ingin hidupnya berkecukupan, yang hidupnya merasa cukup dari apa yang Allah berikan, tapi dia tidak mau menikah. Ini aneh, kata Umar bin Khattab. Karena rasa cukup, rasa kaya itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalur pernikahan. Jadi kalau ingin kaya, iya saya ingin kaya. Apa caranya? Menikah. Karena kata Umar, nggak aneh orang ingin kaya tapi nggak mau menikah.
Kaya di sini apa? Nanti kan kita bahas. Taib. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli." Dan kalau seandainya kalian itu fakir, kata Allah, maka Allah akan mencukupi kalian dengan kemuliaannya setelah kalian menikah. Jadi kalau ingin kaya, apa jalurnya? Nikah. Tapi saya ingin nikah. Cuman masalahnya orang tua, si calon mertua terlalu banyak syarat. Nikahnya harus di gedung, ya, makanannya harus catering, ya, tamunya harus lebih dari 1000. Jangankan undang tamu 1000, 100 orangnya uangnya kepat kempot nyarinya. Nah di sini butuh nasihat yang berharga untuk orang tua. Mudahkan urusan anak muda untuk menikah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Membuang duri di jalanan, kata Nabi, dan tanda dari keimanan. Apalagi membuang kegalauan dan menjaga agama dan pandangan seorang pemuda muslim, kita selamatkan mereka, tentunya itu akan mendapatkan fadilah yang sangat besar dan fadilah yang sangat agung. Kalau cuman kerjanya masih serabutan, yang mungkin dia cuma punya penghasilan 1,5 juta 1 bulan, itu tidak cukup. Ingat ayat yang kita baca tadi. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau seandainya kalian orang yang fakir, Allah akan mencukupkan kalian. Begitu juga bapak-bapak, ingat nggak ketika nikah sama ibu? Apakah bapak sudah punya rumah seperti hari ini? Apakah bapak sudah punya bisnis seperti hari ini? Apakah bapak sudah punya mobil seperti hari ini? Sudah punya penghasilan seperti hari ini? Kan belum juga. Kapan itu bapak-bapak bisa peroleh? Ketika sudah ada 2 orang yang berpikir, 2 orang yang saling mendukung. Kan begitu. Dan yang hadir di sini semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Dan putri ibu-ibu dan bapak-bapak juga nggak secantik Fatimah dari sisi wajahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi segalanya. Ini Fatimah putrinya Rasulullah, wanita yang terbaik di muka bumi ini, dan akan menjadi pemimpin nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, seorang pemuda yang memang beliau fakir, melamar putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, melamar putrinya Rasulullah, raja yang paling kaya di muka bumi ini, yang rumahnya istana, yang mungkin terbuat dari emas sebagiannya, tidak sebanding dengan mulianya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggali oleh Fatimah radhiyallahu taala. Iya, tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Nabi seorang Rasul. Siapapun manusia yang paling hebat di muka bumi ini. Tetapi ketika Ali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan Fatimah. Rasulullah langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, Ali melamarmu sebagai istrinya. Kemudian Fatimah diam. Diam petanda apa? Pertanda setuju. Nah sekarang bertanya, coba yang ngantuk. Kalau perawannya diam, kamu ingin menikah? Senyum dia. Petanda terima atau enggak? Hah? Senyum. Ya kalau diam saja mau, apalagi senyum ya tambah mau. Kan gitu dia. Nah kalau dia nangis, kamu ingin nikah sama dia? Nangis dia. Ini tanda diterima atau tanda tidak terima? Kenapa nggak terima? Nggak mesti. Bisanya nangis dia terharu. Masya Allah, dia yang saya doakan, ternyata dia yang datangi saya hari ini. Nangis terharu. Atau bisa saja dia nangis, dia akan meninggalkan orang tuanya nanti ketika menikah. Jadi nangis itu bukan petanda, dia tidak mau. Ya, tetapi itu bisa saja menjadi qarinah, terharu dia. Syahidnya, keluar Nabi SAW menjumpai Ali. Simple, nggak repot-repot, nggak ribet-ribet. Rasulullah berkata, ya Ali, apa yang kau bisa berikan kepada putri saya?